Siji loro telu. Ya, ketemu maning ya karo nyong ya. Wih, karo bahasa Indonesia bae ya. Oke, siap. Ya, jumpa lagi dengan saya di konten khusus penggalan kisah di pondok. Jadi kali ini saya akan membahas tentang siapa teman pertama saya di pondok. Pertama, yang paling pertama saya ingat namanya Muhammad Iskandar Dinata. Sayang, saya nggak punya kontaknya sama sekali. Dia sempat masuk kelas pertama masuk ke pondok. Dia itu kalau bahasa Jawanya nunggak gitu ya, karena dia nggak lolos masuk ke kelas apa namanya dulu ya. Mungkin yang ingat boleh komen, itu yang nggak naik nggak lulus ujian pertama gitu ya, apa sih namanya, lupa. Pokoknya dia akhirnya masuk ke angkatan 3 itulah pokoknya, tapi dia tetap diterima di pondok gitu. Dia tetap sekolah bareng, tapi dia diterimanya di angkatan ketiga. Kemudian yang kedua yang masih saya ingat sampai sekarang itu, sekarang profesinya sebagai seorang dulu sempat menjadi reporter, dan sekarang menjadi pembawa acara. Namanya siapa lagi kalau bukan lupa saya, orang Jawa Timur dari Surabaya, namanya Riga Daniswara ya, sekarang menjadi orang penting di TVRI ya. Ini dia orangnya, nanti saya letakkan fotonya ya. Kemudian yang ketiga yang masih saya ingat sekali itu Muhammad Muflihin. Dia itu pemuda dari Bengkulu. Masih ingat sekali saya sama dia. Pertama kali ketemu itu di lapangan basket. Mereka sedang bermain basket. Kemudian yang keempat yang masih saya ingat sekali itu adalah Muhammad Sofyan Nur. Dia juga sekarang aktif menjadi YouTuber, sering komen juga di channel saya. Nanti saya kasih lihat di fotonya di situ ya. Baik, saya rincikan pertemuan kawan-kawan saya itu. Yang pertama itu Muhammad Iskandar Dinata itu nggak terlalu banyak sih yang terlihat istimewa gitu ya, yang kenangannya juga, karena kami terpisah gitu ya. Begitu kami diterima dan kami bukan berbeda kasta ya, tapi ya gimana ya, dia itu kelasnya berbeda dengan kami gitu loh. Jadi akhirnya dia masuk angkatan 3, udah titik. Yang kedua kita bahas Riga Daniswara. Pertama ketemu dengan dia di Masjid Al Hayat. Ketika itu saya sedang duduk, tiba-tiba dia datang, kemudian memperlihatkan uang 500 rupiah kertas. Kemudian dia tiba-tiba nanya sama saya gini, rumah kamu di mana? Rumah saya di Cilacap. Bukan di sini. Saya cari-cari kamu di sini, nggak ada. Kata tetangga kamu itu lagi di belakang. Begitu saya balik, oh iya ternyata kamu di sini. Yang terlihat apa? Orang hutan. Masih teringat sekali itu. Kemudian yang ketiga itu Muhammad Ali Muflihin. Ya, dia punya julukan, begitu kesini punya julukan itu Om Ale ya. Dia itu begitu pertama ketemu dengan dia, saya kira dia itu ustadz, karena umuran kami itu berjarak lumayan jauh gitu lah ya. Kemudian begitu saya kenal, selalu saya lagi duduk disamperin sama dia. Saya lagi duduk ngeliatin orang main basket, karena saya sama sekali nol masalah basket. Saya nggak tahu apa-apa tentang basket.
Saya ngeliat doang gitu ya, ngeliatin orang lagi pada main basket gitu ya. Saya cuma ngeliatin doang, karena apa, saya nggak bisa gitu ya. Tiba-tiba si Om Ale itu datang ke saya. Kamu kenapa nggak ikut main sini? Siapa nama kamu? Teguh. Pak. Teguh Ustadz. Si Om Ale-nya tuh ketawa, disangkanya dia Ustadz gitu sebenarnya. Saya bukan Ustadz, saya santri. Oh, malu sendiri kan jadinya saya waktu itu. Tapi kemudian ya tetap saya nggak masuk lapangan, nggak main basket juga karena saya nggak bisa gitu. Kemudian kalau ya itu pertemuan singkat. Setelah itu kami juga waktu di pondok memang jalannya tuh geng-gengan gitu ya, ada gengnya masing-masing gitu. Kalau saya jalannya selalu sama anak-anak koordinator pusat, yaitu anak-anak dari karyawan pondok tersebut. Sebagian juga ada yang eksponen gitu. Eksponen itu pengurus pondok gitu. Itu tergabung dalam satu koordinator, yaitu koordinator pusat. Kemudian pertemuan saya dengan Muhammad Muhammad Sofyan Nur, ada Muhammadnya nggak ya, saya juga lupa nama aslinya gitu. Dia itu ketika itu saya lagi duduk juga di trotoar gitu ya, karena capek. Ketika itu masih tinggal di gedung Umar, kami sedang perkenalan gitulah, pokoknya belum resmi menjadi santri gitu ya. Dan itu kalau cara sekarang itu lagi viral gitu ya, viral itu bermain bulu tangkis, bermain badminton. Jadi kebanyakan dari calon santri itu gemar banget bermain badminton, sampai di dalam ruangan pun mereka bermain badminton ya. Dan ketika itu kami bermain badminton di jalanan yang sudah dibeton gitu ya. Jalanan sudah dibeton kan udah ada garis-garisnya doh. Nah di situ nggak pakai net juga gitu ya, jadi kita main tambak-tambakan aja waktu itu. Jadi inget gitu ya, kalau waktu di kampung dulu gitu ya, mainnya pakai sandal jepit. Tapi kali itu kami harus ke koperasi dan membeli raket palsu. Raketnya beneran sih, cuman nggak harganya gitu ya, yang relatif sangat murah. Kalau dibandingkan dengan raket-raket pemain pro itu sangat jauh. Waktu itu kami cuman perlu 8.000 kalau nggak salah. Kita udah punya raket dan bisa untuk bermain di jalan beton di areal gitu. Waktu itu saya lagi kepenatan, lagi capean gitu, duduk di trotoar. Tiba-tiba si siapa namanya itu, Sofyan Nur itu datang. Langsung duduk di samping saya, langsung nanya, kamu dari mana? Udah kayak preman ya. Ketika itu dia pun terlihat sudah sangat dewasa waktu itu. Jadi saya kira dia juga ustadz gitu, tapi ternyata dia santri. Dia langsung memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sofyan Nur, saya calon santri dari Kalimantan mana gitu ya, Kalimantan Tengah kalau nggak salah itu. Kemudian dia, yang saya heran juga, dia langsung memperkenalkan diri, kemudian langsung kasih tahu gitu ya, kalau dia itu hobinya itu main bola. Tapi setelah itu ketika kami resmi menjadi santri, kami sempat satu klub sepak bola, yaitu Almarsus. Masih ingat, satu klub. Tapi dengan berjalannya waktu, dia kemudian bisa naik level gitu ya, dia masuk ke tim B, kemudian masuk ke tim A, kemudian menjadi tim inti Almarsus. Sedangkan saya terus saja di tim C. Karena memang ya hobi sih, saya main bola tapi nggak pinter. Suka main bola tapi nggak pinter.
suka juga permainan bolanya. Makanya saya menjadi fans berat dari Juventus semenjak saya masih kelas 3 SMP sampai sekarang. Saya Juventus sejati. Apapun yang terjadi dengan Juventus, saya akan mendukungnya. Oke. Sementara itu saja ya penggalan kisah di pondok. Pokoknya masih banyak lah penggalan kisah yang nggak bisa dilupakan tapi nggak mau terulang kembali ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai di sini. Semoga masih ada kesempatan untuk membuat sambungan dari penggalan kisah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.